Jadi untuk mengenal atau menyaksikan wujudnya Allah ya lewat wujudmu sendiri. Maknanya man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat sejati diri manusiamu di hatimu, maka Allah akan nyata ketika dirimu pulang rela, ridho, mengalah bahwa dirimu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya ciptaan, hanya makhluk. Bila kita ini makhluk, bila kita ini ciptaan, yo menengowai. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jangan ikut-ikut mengatur Tuhan. Kita selama ini kan mengatur Tuhan, seolah-olah kita ingin mengatur-ngatur Tuhan. Ya Allah, berilah aku kekayaan, berilah aku ilmu, berilah aku kemakmuran. Tuhan kok diatur-atur? Berarti kita selama ini mentuhani Tuhan, tapi tidak sadar karena tidak mengenal Tuhan, karena belum masuk Islam. Dan jadi siapapun manusianya, apapun agamanya, inilah agama manusia, inilah agama seluruh manusia. Apa itu? Inna lillahi, aku datangnya dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan akan kembali kepada Allah. Inilah agama hak, agama rahmatan lil alamin bagi semua agama-agama yang dohir itu. Bila nama-nama agama yang dohir, yang syariat itu tidak menjangkau, tidak bertemu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, tidak menemukan ini di dalam agamanya, tidak menemukan keesaan Tuhan di dalam agamanya, maka sia-sialah manusia itu di dalam beragama, tidak tambah dekat kepada Tuhannya, malah tambah jauh di dalam bertuhan, karena sibuk dengan urusan-urusan label-label syariat agamanya masing-masing dan mengesampingkan Tuhan yang berhak disembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 96. Waliqul isbah waja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Apa makna siang dan malam ini? Selama ini kan kita tidak mau tidur secara hakikatnya. Kalau syariatnya ya bangun tidur, tapi secara hakikat yang sebenar-benarnya kita selama ini kan tidak mau tidur, tidak mau mutu qoblal maut. Inginnya kita bangun terus, siang terus, terang benderang terus, hawa nafsunya di dalam hatinya. Sedangkan Allah gelap gulita, Allah gaib. Maka dari itu ya disiksa terus, tidak istirahat, tidak malam hari, tidak tidur, disiksa terus dengan kesibukan dunia. Itulah jahanam itu. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Disuruh istirahat, disuruh tidak jadi Tuhan, tidak mau, ya tersiksa terus.
disuruh istirahat, disuruh tidur, disuruh masuk Islam, mentuhankan hanya Allah yang ada, kok tidak mau. Kedamaian, keindahan, kebahagiaan kok tidak mau. Yang dicari kesusahan, yang dicari penderitaan, yang dicari kekecewaan, yang dicari kekhawatiran, kok ya mau terus di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk agamanya Allah yang kita inginkan, yang kita cintai, agamanya iblis dan setan. Apa itu? Hubbud dunya, cinta diri dan cinta dunia. Kita lanjutkan ayat ke-97 di surat Al-An'am. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Apa makna yang sebenarnya di balik ayat ini? Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Apa maknanya bintang-bintang? Segala aktivitas Anda di dalam kehidupan itulah bintang-bintang itu. Sholat itu bintang, ibadah itu bintang, duduk berdiri bintang, makan minum bintang, mandi bintang, bekerja bintang, ke ladang bintang, naik motor bintang, semua itu bintang-bintang, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kita tidak bisa menyaksikan tanda-tanda itu. Kenapa? Karena kita belum Islam. Yang tidak tahu tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, yang dibaca, yang dilihat, yang disaksikan hanya ayat-ayatnya iblis, ayatnya hawa nafsu dewe yang merasa bisa mengerjakan itu semua. Itulah tanda bahwa Islam yang kita peluk selama ini, Islamnya, agamanya iblis, Nasrani, Nasraninya iblis, Yahudi, Yahudinya iblis, semuanya serba iblis. Bila yang nyata di dalam hati kita, bila yang wujud di dalam hati kita, bila yang hidup di dalam hati kita, hanya diri kita sendiri yang tak punya Tuhan. Karena kita yang jadi Tuhan. Karena itulah kita tak bisa nyembah Tuhan, akhirnya nyembah setan. Kumpul setan di mana? Di neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka jahanam. Kapan? Ya sekarang. Masa besok? Kalau besok kan badannya ndak ada, hatinya ndak ada, ya ndak ada lagi nerakanya. Ayat yang selanjutnya Al-An'am 98. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin wa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam,
maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi, dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Anda semua, kita semua, alam semesta ini titisan yang satu. Titisan Tuhan, titisan uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada semua. Inilah yang dimaksud, pandanglah yang banyak pada yang satu, pandanglah yang satu pada yang banyak. Jadi sungguh indah ayat-ayat Allah yang belum pernah diungkap ayat atau arti yang sebenar-benarnya, mutasyabihatnya, karena selama ini arti yang tertulis itu hanya kiasan, sanepan saja, bukan makna yang sebenar-benarnya. Tergantung golongan manusianya. Bila golongan manusia masih duduk di syariat saja, duduk antem, duduk manis, hanya cinta pada syariat-syariat manusianya saja, ya, yang dibaca, yang tersurat. Akan tetapi hanya Allah lah yang tahu rahasia, dan rahasianya yang tersirat di dalam tanda-tanda ayatnya. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang bisa mengetahuinya, tapi bukan ketahuan, atau bukan yang mengetahui, bukan makhluknya lagi, tapi ya Allah sendiri yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa untuk menyaksikan wujudnya Allah itu, ketika kita sudah menyaksikan wujud diri manusia kita yang Adam, yang tidak ada, baru nyata Allah dan segala ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang sama-sama belajar meniti jalan fisabilillah, saya pun juga belajar. Semoga kita semua senantiasa bergandengan tangan untuk selalu membela agama Allah. Di mana? Di hatimu. Belalah kewujudan Allah, belalah kenyataan Allah, belalah kehadiran Allah daripada kewujudan, kenyataan, kehadiran dirimu sendiri di hatimu. Itulah yang dimaksud membela agama Allah, dan itulah yang dimaksud Islam. Selamat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah hatinya hingga muncul fajar, hingga terang benderanglah uripe Allah yang meliputi dirinya dan yang meliputi segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah gembahkan sholawat zalimin daful bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat,
Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.